pemirsa, senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen. Di edisi hari ini Rabu 27 Juli 2022 dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Makassar. Kenapa Kak? Lebih kencang suaraku. Oke, lebih kencang. Oke, lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program bagus nih Kak, sebentar kesini lagi kasih isi. Bagus nih. Ih, masa begitu? Beda kalau live report sama MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen. Di edisi hari ini Rabu 27 Juli 2022 dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna DPRD penyampaian hasil laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2021. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, yang akan menjadi pembicara dalam penyampaian hasil laporan di kesempatan kali ini, yang pertama perwakilan dari Dapil 1 ada Insinyur Haji Muhammad Haji Muhlis Misbah, kemudian Dapil 2 ada Haji Sahrudin Said SE, Dapil ketiga Insinyur Haji Syamsuddin Raga, kemudian Dapil 4 ada Bapak Haji Imam Musakar SH, dan yang terakhir untuk perwakilan Dapil 5 ada Ibu Yeni Rahman SSI. Dan pemirsa, mari kita ikuti bersama penyampaian hasil laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2021. Selamat menyaksikan. Oke. Disebutkan di titelnya deh, nah. Oh, iya, siap. Juga. Apa Kak? Hilangkan di titelnya deh. Oke. Misalnya namanya, misalnya. Ya, siap. Ah, dari fraksi? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen. Di edisi hari ini Rabu 27 Juli 2022 dan saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Makassar dalam rangka rapat paripurna DPRD penyampaian hasil laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2021. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, yang akan menjadi pembicara dalam hasil penyampaian laporan, yakni yang pertama perwakilan dari Dapil 1 ada Bapak Muhlis Misbah, kemudian Dapil 2 perwakilannya Bapak Sahrudin Said, Dapil 3 Syamsuddin Raga, dan Dapil 4 ada Haji Muhammad Musakar, dan yang terakhir perwakilan dari Dapil 5 ada Ibu Yeni Rahman. Pemirsa, mari kita ikuti keseluruhan rangkaian penyampaian maksud atau hasil laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2021. Selamat menyaksikan.
Foto yang di kamera nah. Siap. Aduh lama tak? Teleponnya dari sekolah aja. Sampai Bu Dia. Foto. Foto. Masuk Ji, lurus. Masuk. Iya, Bunda. Iya. Iya. Bisa berdiri di sini. Ada jalan bebas. Iya. Aku bukakan jalan. Iya, 1, 2, 3. Masih foto. Oke. Oke.
Siapa yang naik? Siapa yang naik? Hai ibu-ibu cantik. Kepada Bapak Ibu, mengambil tempat yang telah ditentukan, saat lagi paripurna kita menaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat para Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para asisten sekretaris daerah, staf ahli wali kota dan para kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati rekan-rekan media dan hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa mengikuti rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita. Semoga rapat paripurna berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen di edisi hari ini Rabu 27 Juli 2022, dan saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Makassar dalam rangka rapat paripurna DPRD dan penyampaian hasil laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2021. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, yang akan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan yang pertama dari perwakilan Dapil 1 ada Bapak Muhlis Misbah, kemudian Dapil 2 ada Bapak Sahrudin Said, untuk perwakilan Dapil 3 ada Bapak Syamsuddin Raga, kemudian Dapil 4 ada Bapak Imam Musakar, dan yang terakhir perwakilan dari Dapil 5 ada Ibu Yeni Rahman. Dan pemirsa, mari kita ikuti bersama penyampaian hasil laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2021. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 11 sampai 14 April dan 18 sampai 19 April 2022 untuk menyerap aspirasi dalam daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya berdasarkan pasal 121 ayat 5 Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa anggota DPRD pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Oleh karena itu, saya meminta kepada juru bicara daerah pemilihan 1
saudaraku Insinyur Muhlis Amisbah untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses kedua dalam daerah pemilihan Makassar 1, Kecamatan Rapocini, Makassar dan Ujung Pandang, anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah hidayah dan inayahnya, pada hari ini kita masih diberi kekuatan, perjuangan hidup, serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengar laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 dalam daerah pemilihan Makassar 1, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Rapocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Ujung Pandang. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna istimewa dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 untuk daerah pemilihan Makassar 1 dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 14 April 2022 dan tanggal 18 sampai dengan 19 April, yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 1. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 1 antara lain: 1. Insinyur Haji Andi Suhada Sapele, fraksi PDIP Perjuangan. 2. Sukron Kahfi, fraksi PAN. 3. Dr. Insinyur Haja Apiati Amin Syam MSI, fraksi Golkar Andalan. Haji Pasrudin Rusli SE, fraksi P3. Erik Horas SE MM, fraksi Gerindra. Insinyur Haji Muhlis Ahmad Misbah, fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Haji Rizki, fraksi Demokrat. Anwar Faruk Eskom, fraksi PKS. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan daerah pemilihan 1 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022,
masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 1 dan berdasarkan hasil pertemuan yang disampaikan para camat dan para lurah, para Bambiktenas, para Babinsa dan masyarakat pada pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam pemilihan Makassar 1 menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini yang belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, sedimentasi saluran drainase, bangunan terpadu, pasum pasos, ruang terbuka hijau, utilitas air bersih, MCK, persampahan, pelayanan publik, kader posyandu, pendidikan dan kesehatan agar ditingkatkan, mengingat persoalan saat ini masih sangat jauh yang diharapkan sebagai masyarakat Kota Makassar. 2. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang selalu dikeluhkan. 3. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. 4. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi supaya kegiatan reses kami tidak sia-sia. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikianlah laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 dalam daerah pemilihan Makassar 1, anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, Juli 2022. Pembaca laporan reses daerah pemilihan Makassar 1, Insinyur Haji Mukhlis Ahmad Misbah, anak rakyat untuk rakyat. Terima kasih juru bicara daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Rapocini. Berikutnya juru bicara daerah pemilihan Makassar 2, Saudaraku Haji Sahrudin Said, Sarjana Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 dalam daerah pemilihan Makassar 2, anggota DPRD Kota Makassar, insya Allah akan dibacakan oleh saya sendiri, Haji Sahrudin Said. Laporan reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022, anggota DPRD Kota Makassar dalam pemilihan daerah 2 meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Kecamatan Bentoala, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudaraku Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Saudaraku Ketua DPRD Kota Makassar, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kota Makassar yang kami banggakan, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, para asisten,
serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Dan serta rekan-rekan pers, baik media cetak maupun media elektronik, serta para undangan lain yang sama-sama saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa menyatakan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan inayah hari ini kita bisa dapat berkumpul dan diberikan kesehatan yang sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat. Ini guna mendengarkan laporan reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022 dalam daerah pemilihan 2 Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses ini yang meliputi Kecamatan Talok, Wajo, Ujung Tanah, Bontola, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Peserta rapat paripurna istimewa dan hadirin sekalian yang kami hormati, kegiatan reses masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022 ini akan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD secara perseorangan dan bentuk tatap muka dan dialog serta anggota DPRD kepada seluruh masyarakat serta konstituennya. Terkait lainnya yang dilaksanakan pada 6 titik yang berbeda yang diadakan di setiap kelurahan atau kecamatan pada daerah pemilihan masing-masing. Anggota DPRD Kota Makassar melaksanakan reses ini pada tanggal 11 April sampai tanggal 14 April 2022 dan 18 April sampai dengan 19 April tahun 2022. Adapun nama-nama anggota DPRD yang tergabung dalam daerah pemilihan 2 yaitu Bapak Rudianto Lalo, Sarjana Hukum, Andi Pahlevi, Sarjana Ekonomi Master Hukum, Master Manajemen, William Haji Abdul Wahab Tahir, Sarjana Hukum, Haji Andi Astia, Haji Rahmata Kukurais, SESH, Haji Sahrudin Said, SE, Dr. Andes Haji Muhammad Yunus, Haji MSc, Haji Rey Suryadi Arsyad, SIP, dan Haja Fatmawati Wahyudi, STMM. Peserta rapat hadirin paripurna yang kami hormati, dari beberapa program yang kemudian menjadi permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian oleh pihak eksekutif dari 5 kecamatan pada daerah pemilihan 2 yaitu yang pertama, menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala yang saat ini belum terrealisasi yaitu pembangunan, perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, renase, perbaikan trotoar, sedimen, saluran renase, penerangan lampu jalan, penyediaan CCTV di lingkungan masyarakat, persampahan yang belum tuntas, pelayanan, penyediaan air bersih khusus daerah utara, serta memprioritaskan penyaluran pemberian bantuan sosial hingga fasilitas pengembangan usaha kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 agar sedikit tingkatkan. Yang kedua, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar, utamanya kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah di setiap wilayah untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas dalam memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat terkait permasalahan yang dikeluhkan di wilayah masing-masing. 3. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan tindak lanjut mengenai hal-hal yang sifatnya mendesak. Kemudian kami tambahkan, para hadirin yang kami hormati, kegiatan yang sangat urgent menurut kami, yang pertama khususnya di Kepulauan Kecamatan Sangkarang, yaitu membangun tanggul penahan ombak untuk beberapa pulau yang ada di Pulau Sangkarang karena melihat abrasi pantai yang cukup luar biasa. Yang pertama itu Pulau Barangcadi yang sebagian wilayahnya sudah terkikis oleh ombak, maka perlu dibenahi untuk ditambahkan tanggul penahan ombak. Kemudian Pulau Lumu-Lumu dan Pulau Bonetambu yang sangat urgent dan saya kira perlu diseriusi untuk kemudian ditindaki bukan hanya dalam penyampaian reses ini tetapi betul-betul ada aksi nyata dari mungkin dinas terkait. Kemudian merehabilitasi dermaga ya. Dermaga ini di pulau sangat hancur, ada 3 pulau yang dermaganya sudah
tidak layak untuk digunakan. Yang pertama ada Pulau Lumu-Lumu, Pulau Kodingareng, dan juga Pulau Langkai yang tiap hari digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan roda bisnis ataupun sosial tiap hari. Di sana dia itu sangat tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu penyeberangan di Kota Makassar. Kemudian meningkatkan fasilitas sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama seluruh SD dan SMP yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Kemudian memohon pemerintah untuk berkoordinasi dengan provinsi di mana belum terwujudnya sekolah menengah atas atau SMA yang ada di Kecamatan Sangkarang. Saya kira ini harus menjadi perhatian. Semoga ada juga SMA yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur yang sebelumnya, tetapi belum terwujud. Saya berharap pemerintah khususnya Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk segera berkoordinasi dengan provinsi agar kita juga di Sangkarang dapat merasakan yang namanya sekolah menengah atas. Beserta rapat paripurna istimewa dan hadirin yang saya hormati, demikian penyampaian laporan hasil reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022 ini dalam daerah pemilihan 2. Dengan harapan seluruh usulan dan sasaran serta kritikan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo, Bontoala, dan Kecamatan Ujung Tanah, juga Kecamatan Kepulauan Sangkarang, ini dapat terakomodir sehingga pembangunan dan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 27 Juli 2022, yang membaca laporan reses Sahrudin Said. Terima kasih. Asep. Terima kasih juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 2, Haji Sahrudin Said SE, meliputi Kecamatan Talo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Sangkarang. Berikutnya saya persilakan juru bicara daerah pemilihan Makassar 3, saudaraku Insinyur Syamsuddin Dain Raga. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil kegiatan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Kota Makassar yang saya hormati, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Forum Koordinator Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten Sekretariat DPRD Kota Makassar, para kepala SKPD OPD dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, yang saya hormati para direksi perusahaan daerah Kota Makassar, yang saya banggakan para wartawan dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya,
sehingga kita masih berkesempatan untuk bisa hadir pada acara rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan. Dasar pelaksanaan reses 1. Surat Ketua DPRD Kota Makassar nomor 3 garing PIMP DPRD garing 4 garing 2022 tertanggal 20 April 2022 perihal pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 yang meliputi daerah pemilihan Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea yang dilaksanakan secara perorangan melakukan kunjungan, dialog, dan penyerapan aspirasi lalu dikoordinasikan kepada pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, Peraturan Wali Kota nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Makassar, Berita Daerah Kota Makassar tahun 2020 nomor 17. Pelaksanaan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, camat dan lurah, ketua LPM dan kepala lingkungan RT RW. Selain itu juga reses ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi antara anggota DPRD dengan masyarakat dan warga serta konstituen daerah pemilihan pada khususnya dalam menjaga hubungan baik kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang tugas fungsi anggota DPRD, yakni membentuk peraturan daerah, kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD, dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai undang-undang. Kemudian dari hasil pelaksanaan reses kedua masa persidangan tahun sidang 2021-2022 ini kami himpun beberapa aspirasi daerah warga wilayah Dapil 3 Makassar, diantaranya. 1. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar agar dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas serta lebih meningkatkan produktivitas di dalam memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat terkait permasalahan yang selalu dikeluhkan. 2. Kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. 3. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kepada kendala yang saat ini yang belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur, jalan, renase, sedimentasi, saluran renase, bangunan terpadu, pasos, ruang terbuka hijau RTH, utilitas air bersih MCK, persampahan, pelayanan publik, kader posyandu, pendidikan dan kesehatan agar ditingkatkan mengingat persoalan saat ini masih sangat jauh dari harapan sebagai masyarakat kota. 4. Pemerintah warga antara lain yaitu pembangunan infrastruktur dan air bersih PDAM. 5. Usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar untuk fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum realisasi. Dan yang keenam yang saya tambahkan bahwa di tingkat pendidikan ada beberapa di Biringkanaya yang mendapatkan kesulitan zona, yaitu Kelurahan Dayak dan Kelurahan Bira. Kami berharap kepada pemerintah kota agar kiranya dapat menyiapkan
sekolah tingkat SMP negeri. Dan yang ketujuh adalah pemasangan CCTV di setiap daerah-daerah yang sangat signifikan, yaitu di mana para kelompok geng motor yang melakukan panah-panahan itu, busur-busuran. Dan sebagai penutup kami menyerangkan beberapa hal bahwa satu, pelaksanaan reses adalah perintah undang-undang yang mengharuskan anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi warga. Karena itu seluruh hasil reses yang kami himpun wajib ditindaklanjuti. Dua, semua aspirasi yang disampaikan oleh warga yang ada di Dapil 3 Makassar sebagaimana yang telah kami tulis dalam laporan hasil reses perorangan adalah yang prioritas dan perlu untuk ditindaklanjuti. Saya sampaikan kata bijak untuk saya pribadi dan seluruh yang hadir di dalam forum ini. Jika secangkir kopi bisa tumpah apa adanya, kenapa kita mengada-ada? Bukankah lebih baik dibenci oleh kenyataan daripada disukai oleh kemunafikan? Biarlah kita melihat manis apa adanya, tapi harus berpura-pura manis. Karena semanis apapun kita terlihat pahit bagi orang yang tidak menyukai kita. Demikian laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 untuk diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku. Anggota DPR Kota Makassar yang melaksanakan reses daerah pemilihan 3 Makassar Kecamatan dan Kecamatan Tamalan Rea 1, Haji Nunung Dasdiar Asis BST Galmeria Kondurura dari fraksi PDIP, Al-Hidayat Samsu dari fraksi PDIP, Andi Suarmika Esa dari fraksi Golkar, Mario David PNS Esos MM dari fraksi Nasdem, 6. Muhammad Yahya dari fraksi Nasdem, 7. Andi Hadi Ibrahim Baso SE MA dari fraksi PKS, saya sendiri dari fraksi NIB, Abdul Haik Esos dari fraksi P3, Haji Sangkal Sadiko Esa dari fraksi PAN, dan yang terakhir Heri Kurniawan Pakambana SC dari Partai Demokrat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara dari daerah pemilihan Makassar 3, Insinyur Samsudin dan Raga, luar biasa pantunnya katanya. Berikutnya juru bicara daerah pemilihan 4, meliputi Kecamatan Panakukang dan Manggala, saudaraku Imam Musakar Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar yang telah hadir. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat Sekretaris Daerah dan para asisten serta Sekretaris DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para Kepala SKPD dan Direksi Perusahaan Daerah serta para undangan, hadirin dan rekan-rekan wartawan yang saya sama hormati. Mengawali laporan reses ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda penyampaian laporan reses kedua, masa persidangan kedua, tahun sidang 2021-2022, daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Kecamatan Panakukang dan Manggala sebagai pintu gerbang Kota Makassar mengalami dinamika dan problematika kehidupan begitu pesat. Pada aspek peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk dan pemukiman yang layak dan strategis, sehingga dalam setiap pelaksananya dapat ditemukan identifikasi masalah yang berbeda dan progres yang terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini penting kami sampaikan agar semua pihak yang punya korelasi dengan pelaksanaan reses ini dapat memposisikan dirinya secara proporsional dan profesional untuk menjalankan peran-peran strategisnya sehingga tujuan pelaksanaan reses itu dapat tercapai. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD Kota Makassar, berdasarkan hasil kegiatan reses kedua anggota DPRD Dapil 4 Kecamatan Panakukang dan Manggala, yaitu 1. Untuk menjadi perhatian serius Bapak Wali Kota Makassar terhadap TPA Antang terkait banyaknya laporan warga yang mengeluhkan mobil pengangkut sampah yang kurang efektif dan pembayaran retribusi sampah. Poin kedua, adanya perhatian khusus terhadap pendataan ulang PKA yang kurang merata terhadap warga yang kurang mampu. Di sini kiranya Dinas Sosial menjadi perhatian khusus. Poin ketiga, adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk daerah Kecamatan Manggala terkait perluasan jalanan dan perbaikan jalanan, salah satu contoh jalan depan Pasar Antang. Poin keempat, yaitulah lampiran pokok-pokok pikiran anggota reses Dapil 4 dan data-data terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan reses hari ini. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD Kota Makassar, fenomena di atas hanya sebagian dari permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Makassar, karena Kecamatan Panakukang dan Manggala merupakan penyangga Kota Makassar yang tentu saja kami berharap bahwa pemerintah Kota Makassar lebih fokus dan memperhatikan terhadap usulan yang ada, karena semakin berkembangnya wilayah ini dengan dinamika dan problematika kehidupan masyarakat, dan dapat direspon positif sehingga dua kecamatan ini dapat tumbuh dan berkembang secara aman dan kondusif. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian laporan reses kami atas nama anggota reses masing-masing. Bapak Adi Rashid Ali SC MM, fraksi Demokrat, Bapak Haji Andi Nurhaldin NH, fraksi Golkar, Bapak Supratman dari fraksi Nasdem, Bapak Mesa Raymond Rantepadang SH dari fraksi PDIP, Bapak Kasrudi dari SHMH dari fraksi Gerindra, Bapak Hamzah Hamid SOS MM dari fraksi PAN, Bapak Insinyur Haji Abdul Aziz Namu SC MSI dari fraksi P3, Bapak Muhammad Nasir Urung SOS dari fraksi NIB, saya sendiri dari fraksi NIB, Bapak Aswar ST dari fraksi PKS. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 27 Juli 2022, pembaca laporan reses Dapil 4 Imam Musakar SH.
Terima kasih juru bicara daerah pemilihan 4 saudaraku Imam Musakar. Berikutnya yang terakhir juru bicara daerah pemilihan Makassar 5 meliputi Kecamatan Tamalate, Mariso dan Mamajang, Ibu Yeni Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ibu Wakil Wali Kota Kota Makassar, yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah, hidayah, dan inayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan perjuangan hidup, serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu Rapat Paripurna Pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 dalam daerah pemilihan Makassar 5, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari pemilihan Makassar 5 yang mempercayakan kepada saya untuk membacakan laporan reses kedua ini. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Waktu dan tempat pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 untuk daerah pemilihan Makassar 5 dilaksanakan mulai dari tanggal 11 April sampai dengan 14 April dan 18 April sampai dengan 19 April 2022 yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 5. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari 3 kecamatan daerah pemilihan Makassar 5 pada pelaksanaan reses kali ini terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari Dapil 5.
peserta rapat paripurna, pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan hasil pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam daerah pemilihan Makassar 5 menarik beberapa kesimpulan. Minta maaf ini kalau tidak semua dibacakan. Yang pertama, minimnya pekerjaan infrastruktur, khususnya pengembangan, perbaikan jalan serta drainase yang seharusnya jadi prioritas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi drainase yang di tempat-tempat rawan banjir. Jadi dibutuhkan analisa yang bagus dari Dinas PU sehingga pelaksanaannya itu bisa segera dilakukan. Selanjutnya tentang carut-marutnya data dari Dinas Sosial, maka kami mendesak kepada pemerintah kota untuk segera melakukan musyawarah kelurahan. Karena persoalan ini bertahun-tahun tetapi sampai sekarang belum ada solusinya. Untuk itu kami harapkan kepada pemerintah kota untuk segera menerbitkan perwali sehingga musyawarah kelurahan yang dilakukan di tiap kelurahan bisa segera dilaksanakan. Selanjutnya adalah kita ketahui bersama bahwa banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah kota. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah kota untuk segera membangun ruang-ruang kreasi bagi pemuda. Selain itu adalah ruang ekspresi sehingga anak-anak muda kita bisa menyalurkan bakat dan minatnya ke hal-hal yang lebih positif. Selanjutnya masalah sampah. Ini pun persoalan yang belum ada realisasinya sampai sekarang. Sampah adalah persoalan kita bersama, tetapi harus ada intervensi dari pemerintah, mulai dari edukasi yang harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kota, begitupun dengan sarana dan prasarananya. Yang selanjutnya adalah tentang program pemerintah. Kita sangat menyadari bahwa program pemerintah seharusnya mempunyai dampak baik bagi masyarakat, mempunyai dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi hari ini kita dapat menyaksikan bahwa salah satu program dari pemerintah yang ternyata tidak menyenangkan buat masyarakat. Contoh, pembuatan IPAL. Ini sudah berkali-kali kami mediasi, tetapi sampai sekarang juga belum ada solusinya. Dan kami merasa bahwa yang bisa menyelesaikan ini adalah Bapak Wali Kota Makassar. Pembuatan IPAL kita tahu, tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Tetapi apa yang terjadi di wilayah kami, khususnya di Raja Wali II, dan di beberapa tempat yang tidak sempat kami lihat, ini sangat serius. Karena pembangunan IPAL dampaknya khususnya di Raja Wali II, itu tidak hanya jalanannya rusak, tetapi rawan oleh kecelakaan. Apakah kita harus menunggu banyak korban? Sehingga Bapak Wali Kota langsung turun melihat kondisi tersebut. Yang kedua, akibat dari program tersebut, perekonomian di tempat itu hampir mati. Kalau lesu masih baik. Kalau dia mati ini sangat memprihatinkan. Sementara kita selalu mengagung-agungkan bahwa meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi apa yang kita lihat ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Belum lagi kita berbicara soal dampak dari pembuatan IPAL yang bisa saja membawa penyakit baru buat masyarakat di sekitarnya karena debu-debunya itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Dan
ada beberapa hal lagi yang ingin kami berikan masukan, bahwa ini pun seingat saya sudah di periode kedua, belum ada tindak lanjut konkret, adalah pembangunan konter kelurahan Kunjung Mae di Kecamatan Mariso. Ini juga saya belum lihat apakah kelurahannya ini sudah ada. Ini perlu diperhatikan kantor lurahnya di Mario, kantor lurah. Sekalian dengan kantor, salah baca Bu. Kantor, bukan kontainer, tapi kontainer lain lagi nanti dibahas itu. Dan yang terakhir adalah warga mengusulkan pengadaan kantor kelurahan Bontolebang. Ini pun sangat disayangkan. Kota Makassar menuju kota dunia ternyata belum menyelesaikan kantornya. Ini barangkali harus menjadi perhatian juga, karena sudah puluhan tahun kantornya itu yang ditempati sekarang masih milik warga. Dan yang terakhir sekali, untuk pemerintah kota, sekiranya dalam membuat program kerja atau melaksanakan program kerja di suatu wilayah, itu harus ada penjelasan kepada warga. Ini menjadi keresahan tentang program Dasawisma, yang menurut saya program ini sangat luar biasa bagus dan saya sangat mengapresiasi, tetapi sangat disayangkan masyarakat itu tidak mau memberikan datanya, karena data pribadi itu tidak sembarang untuk kita berikan. Maka dari itu kepada pemerintah kota diharapkan apapun bentuk program yang akan dilaksanakan di wilayah masyarakat itu harus ada penjelasan, sehingga masyarakat bisa membantu pemerintah ketika turun di lapangan. Dan jikalau perlu, memang ini harus dianggarkan, karena banyak keluhan dari yang melakukan pendataan Dasawisma ini sangat tidak bersesuaian antara kinerja mereka dengan hasil yang diperoleh. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan nama-nama teman-teman saya dulu. Nama-nama anggota Dewan yang berada pada Dapil 5. Pertama, Bapak Ari Ashari Ilham, Sarjana Ekonomi dari fraksi Partai Nasdem. Yang kedua, Bapak Arifin Denkule, Sarjana Ekonomi, fraksi Partai Demokrat. 3, Bapak Anton Paul Goni, fraksi PDI Perjuangan. Keempat, Ibu Insinyur Haja Nurul Hidayah dari fraksi Partai Golkar. Kelima, Ibu Budi Hastuti, fraksi Partai Gerindra. Keenam, Bapak Haji Hasanuddin Leo, SE MSI AK dari fraksi PAN. 7, Ibu Haja Mulyati SSOS MSI. Kedelapan, Yeni Rahman SSI dari fraksi PKS. Kesembilan, Ibu Dr. Anda Haja Kartini fraksi NIB. Dan yang ke-10, Ibu Haja Irmawati Sila dari fraksi NIB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 27 Juli 2022. Pembaca laporan reses Dapil 5, Yeni Rahman, Sarjana Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi juru bicara Makassar 5, Dapil 5, Dapil Kecamatan Tamalate, Mariso, dan Mamajang, Ibu Yeni Rahman yang sebentar lagi akan naik kelas juga. Peserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki acara penyerahan naskah laporan hasil pelaksanaan reses oleh
Ketua DPRD kepada Wali Kota Makassar. Untuk pelaksanaan dimaksud, pimpinan rapat sementara saya serahkan kepada saudaraku Adi Rashid Ali. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih Saudara Ketua DPR Kota Makassar yang memberi kesempatan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk penyerahan naskah laporan hasil pelaksanaan reses, saya persilakan Ketua DPR dan Ibu Wali Kota Makassar menuju tempat yang disiapkan. Penyerahan naskah selesai kepada Wali Kota Makassar dan Ketua DPR. Silakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat diserahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada saudaraku Adi Rashid Ali yang membantu jalannya rapat paripurna. Berikutnya sambutan Wali Kota Makassar kepada Ibu Wakil Wali Kota, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar dan para wakil ketua DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para anggota DPRD Kota Makassar, selanjutnya yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Makassar, ada Pak Wakapolrestabes, ada Pak Dandim 1408, yang mewakili Kejari, Bapak Kasidatu, dari dan Lantamal juga. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai para staf ahli, asisten, para kepala SKPD lingkup pemerintahan Kota Makassar, para undangan dan teman-teman media yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Di siang hari yang berbahagia ini, mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa saat ini kita bisa hadir bersama dalam acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua anggota DPRD, kami pemerintah Kota Makassar tentunya pertama-tama mengucapkan selamat kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah melaksanakan masa reses kedua tahun 2021-2022. Semoga kunjungan para anggota Dewan dapat menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan makna tersendiri guna mendukung dan meningkatkan pembangunan di Kota Makassar yang kita cintai ini, sehingga dapat mempercepat realisasi aspirasi masyarakat kita.
Pada kesempatan kali ini kami kembali menegaskan bahwa pemerintah Kota Makassar senantiasa mendukung dan mengambil langkah-langkah guna mewujudkan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Makassar. Dengan adanya pelaksanaan masa reses ini, kami berharap akan semakin mempererat koordinasi dan kerjasama serta terserapnya aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kota Makassar, dan tentunya pelaksanaan pembangunan ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Kota Makassar terus berupaya untuk mewujudkan visi, yaitu percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere and smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Lepas dari pandemi tentunya kita berharap perbaikan ekonomi. Kami berupaya mewujudkan visi tersebut dengan berbagai pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang. Yang telah menjadi prioritas kami adalah memajukan berbagai program sesuai misi Kota Makassar, seperti revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM yang unggul dengan pelayanan publik yang terbaik. Dari catatan dari 5 dapil yang tadi telah dilaporkan, rata-rata aspirasi masyarakat kita menuntut perbaikan pelayanan publik juga tentunya. Nah, ini menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya, dan sebagaimana kita ketahui setelah resetting pemerintahan, tentunya kita sama-sama tahu bahwa semua lingkup SKPD ini siap bekerja untuk masyarakat Kota Makassar. Selain itu, bidang rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kuat untuk semua, serta rekonstruksi infrastruktur dan sarana prasarana lainnya seperti restorasi ruang kota yang inklusif juga tak luput dari perhatian kami semua. Kesemuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini juga menjadi aspirasi dari masyarakat kita. Semua dapil, dari 5 dapil, semua mensuarakan untuk perbaikan pelayanan dasar, mulai dari drainase, perbaikan jalan, dan infrastruktur lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai permasalahan di Kota Makassar ini mengharuskan pemerintah daerah lebih memfokuskan program-program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat, baik dari sisi kehidupan berupa peningkatan pendapatan dan peningkatan akses terhadap berbagai pelayanan dasar. Dari berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Kota Makassar sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga hasil kunjungan kerja dari anggota DPRD Kota Makassar masa reses kedua tahun 2021-2022, kita semua akan mendapatkan masukan dan saran serta dapat saling bertukar pikiran dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir sambutan ini sekali lagi kami mengharapkan agar kita semua, baik pemerintah dan DPRD Kota Makassar serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para intelektual dan segenap komponen lainnya senantiasa menjalin sinergi dengan jiwa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Selamat melaksanakan amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi setiap langkah dan upaya kita dalam melaksanakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Sebelum saya mengakhiri, dari teman-teman di setiap dapil yang telah membacakan tadi hasil reses, ini menjadi catatan yang saya buat sendiri, dan tentunya segera mungkin kami tindak lanjuti dengan SKPD terkait. Juga tadi telah penyerahan laporan reses dari Bapak Ketua DPRD, dan
beberapa SKPD terkait yang hadir pada kesempatan ini, tentunya insya Allah khususnya kepentingan-kepentingan yang mendesak di masyarakat kita. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Beserta rapat paripurna pengumuman Dewan dan hadirin yang saya hormati. Demikian acara rapat paripurna pengumuman hari ini. Terus pimpinan. Sudah bicara tadi Pak, lagi silakan Ya, Pak. ini Silakan Pak. tidak boleh mengganggu laporan reses, Pak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua dan seluruh hadirin. Karena tadi saya membaca laporan reses tapi tidak boleh diganggu karena ini adalah laporan reses rapat paripurna istimewa, maka di luar itu saya interupsi khusus untuk kegiatan yang telah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Monef ya, semua SKPD kami pesimis cenderung melihat kondisi serapan anggaran yang kemudian sangat minim di semua SKPD, khususnya di mitra kami yang kami tahu bahwa belum ada SKPD yang mencapai 30% lebih. Ini sekarang sudah triwulan kedua. Kemudian semua laporan yang kami dapatkan adalah semua SKPD ingin melakukan kegiatan, tetapi terkendala tidak ada kemudian kecukupan dana yang ada di pemerintah kota. Ini sangat minim. Tolong diperhatikan khusus untuk triwulan kedua ini, genjot secepatnya. Kenapa? Jangan sampai terlalu banyak kegiatan yang kita canangkan seperti lorong wisata, banyak sekali hal-hal yang kemudian kita inginkan Bu, tetapi apa yang terjadi itu hanya sekedar angan-angan belaka karena kita tidak punya realisasi anggaran yang luar biasa. Walaupun sebenarnya ini sudah tidak termasuk adalah waktu Covid. Kemarin Covid alhamdulillah kita capai target walaupun mungkin di akhir tahun, tetapi sekarang ini sudah triwulan kedua, saya pesimis melihat kondisi kita di mana semua SKPD sudah melaporkan ingin melakukan kegiatannya, tetapi apa boleh buat? Kita belum mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Makanya di triwulan kedua ini pencapaian atau serapan anggaran SKPD kita itu sangat rendah. Tolong perhatian khusus kepada pemerintah kota, ini untuk kebaikan kita supaya apa yang kemudian kita canangkan dalam setiap program kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Haji Sahrudin Said. Masukan Pak Sahrudin Said saya kira masukan baik dan berharga bagi pemerintah kota, dan Ibu Wakil Wali Kota tadi menyampaikan di internal pun sudah dilakukan monef untuk menggenjot serapan anggaran. Terima kasih Ibu Wakil Wali Kota kehadirannya berserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada Pak Dandim, Pak Wakapolres, Pak Kasidatun, dan Lantamal dan Lanut. Terima kasih anggota Dewan yang terhormat. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna hari ini saya tutup dengan resmi. Pemirsa, demikianlah rapat paripurna DPRD Kota Makassar penyampaian hasil laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan kedua tahun 2021-2022 yang tadi telah diawali dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses dengan kelima perwakilan dapil dan juga penyerahan laporan hasil reses, dan yang terakhir adalah sambutan dari Wakil Wali Kota Makassar. Saksikan terus TV Parlemen di edisi berikutnya. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salama.